Beliau adalah seorang mantan karyawan dan pekerja serabutan. Dengan latar belakang yang menarik, tidak menutup peluang sukses di bisnis 3i Networks. Dan bertempat tinggal di kota Depok. Bergabung di 3i Networks pada bulan Februari 2014. Saat ini sudah mencapai Crown Agency sejak Juli 2017 sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut dengan meriah Crown Agency Bapak Raymond Fritz Sitanggang. Selamat malam Pak Raymond. Selamat malam Pak Frans. Baik, gimana kabarnya Pak? Sehat? Kabar sehat ya. Lebih banyak di rumah ya, kerja dari rumah tetap masih ya. Waduh, enak banget ya kerja dari rumah, penghasilan Crown Agency ya, mantap. Luar biasa. Iya, iya. Ya Pak Raymond, sebelum nanti mungkin ada sesi tanya jawab, gimana nih Pak Raymond? Katanya ada tips ya tentang apa 5B kalau nggak salah tadi. Seperti apa sih Pak Raymond? Mungkin mau sapa-sapa dulu juga boleh, silakan Pak Raymond. Oke ya, terima kasih sebelumnya Pak Frans sama kru 3i Live Channel ya. Dan buat para mitra agen 3i Network dimanapun Anda berada ya. Tadi saya lihat ada yang dari luar negeri dan tentunya di seluruh yang tersebar di pelosok Indonesia ya. Ya, salam dahsyat luar biasa buat kalian semua dan semoga tetap sehat ya. Tetap diberikan hal-hal yang baik ya dalam setiap aspek kehidupan. Tidak soal kita ada kondisi seperti ini, tapi mudah-mudahan harapannya ya kita ke depannya bisa lebih baik lagi dan lewat bisnis 3i Network bisa mewujudkan ya semua harapan ataupun impian yang ingin diwujudkan demi kebahagiaan keluarga ya. Itu dia. Itu Pak Frans. Oke, baik. Ya teman-teman, semoga bisa mencapai impian bersama dengan 3i Networks ya. Dan tentunya udah nggak sabar ya pasti ya teman-teman ya ingin belajar. Kalau udah nggak sabar ingin belajar, kasih lihat dong bukunya. Pada pegang buku atau pegang handphone nih nyatetnya nih. Oke, langsung saja Pak Raymond, gimana sih Pak tipsnya Pak menghadapi 3i Network di 2021 ini Pak? Ya, kiat menjalankan sebenarnya bukan kiat ya, ini tips yang memang prinsip yang harus kita pegang ya, gitu loh. Mudah-mudahan kita pegang. Ini hampir mirip ya. Ada 5 langkah sukses ya. Ini 5 tips yang pedoman ya, 5 pedoman ya, bukan langkah sukses ya. Kalau langkah sukses kan itu memang sudah lebih spesifik ya. Tapi artinya karena ini ada satu situasi kondisi ya, maka urutan-urutannya kita coba pahami, itu dia ya. Nah, saya kasih namanya 5B ya dalam menjalankan bisnis 3i Network di tahun 2021 yang merupakan juga transisi juga ya dari sisi yang tadinya normal dulu 2019 ya 2020 ya istilahnya mau nggak mau kita dihadapkan pada fakta harus cari cara-cara ya yang lebih smart gitu dia ya untuk bisa tetap bisa eksis. Dan kami yakin juga nggak hanya cuma CHR kok, nggak hanya cuma 3i kok yang harus melakukannya ya. Artinya apa? Serentak notabene hampir semua lini bisnis juga harus melakukannya ya. Makanya kan nggak kaget ya yang tadinya nggak pernah nge-zoom ya pakai Zoom, pada penawarannya aplikasi Zoom semua ya. Media sosial yang berbasis video jadi laris manis misalnya seperti itu ya. Nah itu dia. Terus kemudian ya kategorinya ini kita transisi ya, artinya siap karena di tahun ini kan lagi digalakan pemerintah ini kan tentang konsep vaksinasi ya. Jadi justru malah apakah kita sudah mempersiapkan ketika konsepnya sudah lebih bebas lagi ya. Memang tidak akan tidak langsung drastis seperti dulu 2019 ya, tapi setidaknya perubahan yang ada ini kita mempersiapkannya nggak ya. Ini luar biasa lewat 3i Network. Makanya mudah-mudahan ya
2021 dengan 5B ini akan jauh lebih mempersiapkan kita. Dan harus ingat, kebetulan saya pakai virtual background ini visi 2024. Kenapa? Biar jangan lupa gitu loh ya. Biar jangan lupa bahwa kita ini bukan untuk 2019, 2020 buat 2021, enggak ya. Ada visi besar 2024 ya. Walaupun mungkin seolah-olah terpending di 2020 untuk kita mulai, tetap masih ada kesempatan artinya ya. Nah, inilah yang harus kita juga pikirkan sama-sama teman-teman ya. Jadi kenapa? Karena karakter bisnis Triana Network ini adalah bisnis jangka panjang ya, bukan bisnis dari bulan ke bulan, bukan ya. Nggak cocok nanti karakternya ya, tapi harus dipersiapkan. Yang hari ini kita lakukan 1-2 tahun ini akan berdampak di tahun-tahun berikutnya menuju 2024 ya. Nah, 5B-nya itu apa? Yang pertama itu ya teman-teman boleh catat ya, berdoa ataupun bersyukur ya. Berdoa atau bersyukur. Kenapa? Kenapa kita berdoa dan bersyukur? Ya karena sekali lagi, pertama, kita masih bisa tetap berkumpul. Betul nggak? Ya, dalam membahas peluang bisnis Triana Network. Ya kan 1 tahun telah berlalu ya. Untuk di Indonesia khususnya waktu itu kan bulan Maret mulainya kan. Nah, ini kita sudah ketemu Maret 1 tahun. Kalau teman-teman masih bisa bertemu di sini, kita bersyukur dong. Ya kan? Kenapa? Karena tetap diberikan kesehatan ya. Jadi artinya ingat ya, yang paling berharga adalah nikmat kesehatan itu sendiri ya. Kenapa? Gampang ya. Kalau orang sehat bisa banyak permintaan ya. Tapi kalau orangnya lagi sakit atau mungkin yang lain-lain ya cuma satu permintaannya. Kenapa? Sehat aja dulu baru dia minta yang lainnya ya. Tapi kalau orang sehat masih bisa bermimpi ya, masih bisa minta impian yang wah saya mau punya apa, mau memiliki apa dari bisnis ini ya. Jadi makanya yuk kita senantiasa bersyukur ya. Tidak soal apapun, mungkin kalau dari sisi penghasilan relatif ya, gitu ya. Karena ada yang bisnis yang lain naik, tapi yang lain juga turun ya. Maka kita bersyukur. Kenapa? Ya setidaknya kita masih bisa bertatap muka, masih bisa berbicara sampai saat ini ya. Itu adalah sesuatu yang kita bisa ucapkan syukur ya. Kita berdoa ya, berterima kasih. Dan juga artinya berdoa ini juga memungkinkan agar apa? Ya nggak mungkin kita berdoa bahwa ya mudah-mudahan lebih buruk lagi situasinya, kan nggak akan seperti itu ya. Kita ini kan berdoa untuk apa? Sesuatu yang lebih baik ya gitu loh. Jadi ayo teman-teman ya, terus kita yakin bahwa melalui kuasa ya, dari Sang Pencipta ya, kita bisa melewati satu situasi yang mungkin tanda kutip teman-teman rasakan kurang nyaman ya sekarang ini. Tapi bisa ya. Ayo terus berdoa, terus bersyukur ya. Itu B yang pertama ya. B yang kedua adalah berpikir positif. Nah, ini dia ya. Berpikir positif ya. Kenapa kita harus senantiasa berpikir positif tadi ya? Ya kalau kita ini mungkin masih ada kaitannya dengan bersyukur ya. Tapi berpikir positif ini implementasinya kalau menurut saya penerapannya tidak hanya ke atas tapi juga bisa kepada sesama, ataupun juga kita melihat apa yang terjadi di luar sana gitu loh. Artinya gini, kalau teman-teman masih melalui bisnis Triana Network ini masih bisa setidaknya buat beli beras atau apa ya, bisa makan, sebenarnya itu udah jauh lebih luar biasa ya, ketimbang banyak usaha di luar sana mereka memberhentikan pekerjaan ya, otomatis apa, nggak ada lagi yang dihasilkan ya. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman yang memiliki konsentrasi yang baik selama tahun 2020 ya untuk menjalankan bisnis Triana Network, saya yakin dan percaya teman-teman masih menghasilkan kok ya, masih dibayar kok bonusnya tanpa dikurang-kurangi ya kan. Ada nggak karena pandemi gini bonusnya di statement bonus terus karena pandemi dipotong lagi 50%? Nggak ada kan gitu loh, tetap full kan yang masuk ke rekening kan, yang dapat elit ya dibayar kok, elitnya full. Pak ini elitnya 700.000 tapi karena pandemi dipotong 3,5 ya, nggak ada kan, dibayar full kan gitu loh. Artinya apa? Luar biasa ya kalau teman-teman tahu kita berpikir positif bahwa kita masih tetap bisa menghasilkan ya lewat bisnis Triana Network ya. Tapi tentunya ya itu orang-orang yang tetap memiliki fokus yang baik, memiliki komitmen dan juga memiliki konsistensi ya. Berpikir positif artinya apa? Anda tidak akan terjebak dengan konsep yang namanya masalah. Kenapa? Namanya masalah tidak hanya di 3I, nggak hanya di CAR. Di lini manapun pasti ada masalah. Ya. Jadi teman-teman harus tahu itu, ya.
Makanya kenapa kita perlu memiliki pikiran yang positif ya, berpikir positif ya, khususnya dalam menjalankan bisnis 3i Network ya. Nah, yang paling gampang data pun juga menunjukkan kok. Buktinya bonus elit misalnya gini, bonus elit masih dapat 700.000. Artinya apa? Ya artinya masih ada penjualan, betul nggak? Kecuali ya gara-gara kondisi ini ya nggak ada yang dapat bonus elit. Nah itu mungkin sulit juga kita berpikir positif ya. Tapi kalau masih ada yang dapat bonus elit, ya udah luar biasa. Bahkan kemarin saya lihat yang terbaru tuh ada yang posisinya titanium. Saya kaget juga selama ini rata-rata perhitungan cuma sampai 100 juta. Ini kok titanium bisa dapatnya 200 juta lebih ya. Artinya 3i Network ini bisa memberikan yang terbaik, itu dia ya. Jadi teman-teman tetap berpikir positif walaupun ada kondisi seperti ini. Nah, karena berpikir positif ini maka membawa kita kepada B yang ketiga, bertindak teman-teman. Artinya apa? Action ya. Ya, kalau kita tahu tetap ada peluangnya ya. Ya, kalau kita udah berpikir positif kan kita singkirkan yang negatif. Harusnya kita action ya, bertindak ya sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya saya cuma bilang gini ya, sekarang ini menurut saya ini jadi satu peluang yang sangat luar biasa ya, mengambil kesempatan bahwa orang-orang baru itu pengen lihat satu konsep bisnis yang terbukti di masa pandemi katanya masih bisa menghasilkan, betul nggak? Ya, teman-teman kan udah jadi contoh nih yang berpenghasilan ya selama 1 tahun ya, bahkan ya statement bonus yang dilempar ya. Saya ingat waktu zaman-zaman awal krisis, Pak Afriel gajinya malah naik terus tuh, saya lihat tuh ya. 200 terakhir 300 juta gitu. Artinya apa? Luar biasa itu dia ya. Jadi kita bertindak ini apa? Karena memang ada banyak kesempatan orang pengen tahu 3i Network ya. Bahkan banyak yang join. Makanya menuju 2024 nantinya, selama tahun 2021 menurut saya tahun 2021 ini malah masanya bertindak ya, masanya untuk action ya, untuk meningkatkan action kita. Kalau kemarin kita agak sedikit terhambat-hambat, kalau 2021 actionnya paling kan naikkan 2 kali lipat lah, bisa ya, bertindak seperti itu ya, naikkan 2 kali lipat. Nah, itulah kita perlu action. Ini akan membawa kita kepada B yang keempat ya, berproses. Pak Bran, berproses ya. Kenapa perlu berproses? Yang namanya juga transisi ya, action 2 kali lipat, maka ada konsep-konsep proses yang mungkin nggak lazim seperti yang dahulu-dahulu ya. Dari polanya saja kita transisi dari yang dulu offline sekarang berbasis lebih banyak online, betul nggak ya? Jadi artinya ini ada penyesuaian proses-proses yang notabene ini mengartikan tidak bisa lagi, walaupun kita naikkan 2 kali lipat, tapi tidak bisa lagi seperti yang dulu. Ya, situasinya ini kan boleh saya katakan tahun 2020 apapun banyak jenis usaha itu dipaksa untuk restart kalau menurut saya. Ibarat komputer dimatikan dulu terus mulai dari nol gitu loh. Ya, hampir seperti itu kondisinya selama 2020. Nah, 2021 ini udah nyala, udah tinggal enter kita. Ya, artinya apa? Ya masih memunculkan kan, masih memunculkan yang kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya nggak ada. Maka kenapa kita nikmati prosesnya, berproses ya, karena tidak mungkin juga secepat dulu kayak waktu 3i Network diluncurkan tahun 2014 misalnya. Wow, 2014 Pak Kwan-Chen bisa dalam 1 tahun kron ya. Kalau mungkin sekarang agak sedikit mundur gitu, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Yang tadinya kron bisa setahun, ya anggaplah kita sekarang bisa kita capai 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin juga 5 tahun. Nggak apa-apa ya. Walaupun tidak terlalu cepat, tapi kita mau berproses, ya kata kuncinya kalau menurut saya dulu, yang penting ujungnya kron, kalau saya bilang gitu ya. Ya, perjuangan kita kan pengen jadi kron ya. Ada kesempatan loh, saya ingatkan aja lagi ya. 2024 310 kron ya. 310 kron kalau dibagi breakdown itu kurang lebih ada 930 titanium, ada 2.790 platinum, 8.370 gold agency, 25.110 silver agency. Itu kalau di breakdown ya, kelipatan 3 ya. Artinya apa?
ada 37.500 kursi. Ya, 37.500 kursi yang kita mulai start, kita anggap dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Ya, penghasilan berapa? 10 sampai ratusan juta. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau teman-teman mau melewati prosesnya, ya, pasti 2024 akan sampai. Tapi seperti saya bilang tadi, kita bicara tahun 2021. Artinya apa? Di 2021, ya gampangnya gini, kalau sampai Crown itu kita butuh 8 peringkat, ya kan? Dari tim agency sampai ke Crown, maka logikanya, karena ini 2021, teman-teman yang belum punya posisi, kalau 1 tahun masuk posisi leader agency, naik 2 peringkat, sebenarnya teman-teman on the track menuju Crown tahun 2024-nya. Logikanya gitu aja. Ya. Kalau 1 tahun 2 peringkat, yang belum punya posisi nih ya, yang belum punya posisi kita bicara, ya. Atau teman-teman konsentrasi yang punya posisi untuk membantu mitra di bawahnya yang belum punya posisi naik jadi ke leader agency. Itu aja. Artinya apa? Anda tetap punya potensi menjadi Crown agency di tahun 2024. Maka yang dilakukan di tahun 2021 simpel. Ya, target naik 2 peringkat. Udah, itu udah keren banget ya, terutama yang dari bawah. Ya, itu saya kasih tipsnya. Itu mudah-mudahan ya 2024 Anda bagian dari 310 Crown agency yang digadang-gadang oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya lewat program 3i Network ini. Ya, itu berprosesnya ya, 2021 udah paham. Nah, yang kelima, apa itu? Berjuang. Nah, ya. Proses tapi tanpa perjuangan sulit merdeka nanti ya. Artinya apa? Prosesnya ini juga diiringi oleh semangat untuk apa? Tadi ya, saya pengen lepas ya dari masalah-masalah yang ada gitu ya. Kan kondisi yang sekarang ini penuh dengan masalah. Makanya kita perlu berjuang ya. Dan menurut saya ini melewati Triad Network ini cocok banget kita untuk mempertunjukkan perjuangan kita ya. Tunjukkan semangat kita ya, bahwa bisnis Triad Network ini layak diperjuangkan ya. Di tahun-tahun yang akan datang akan membawa perubahan. Tunjukkan itu dari sekarang ya, perjuangannya, berjuangnya itu ditunjukkan dari sekarang ya. Itu baru akan membawa dampak di kemudian hari ya. Kalau kita maknain kata berjuang ya kayak dulu lah ya, waktu mau merebut kemerdekaan kan nggak sekali berjuang selesai merdeka kan, nggak juga kan, ada prosesnya ya, proses panjang yang dilewati, tapi tentunya dengan kesungguhan, dengan perjuangan yang akhirnya itu memberikan hasil. Artinya apa? Ya mungkin makna perjuangan tunjukkan ya, dedikasi kita dalam ada bagian yang harus kita kerjakan di Triad Network ini mungkin agak lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi ya. Tentunya tidak mengorbankan waktu yang lain ya. Ada skala waktu juga yang harus digunakan. Tapi bagaimana lewat Triad Network itu, bagian yang kita sudah bagi untuk menjalankan bisnis Triad Network itu benar-benar kita pegang ataupun kita junjung tinggi ya, untuk kita maksimalkan dalam menjalankan bisnis Triad Network ya. Jadi itu saja ya, 5B ya. Berdoa dan bersyukur ya. Berpikir positif ya. Kita bertindak tadi, action, berproses, tahu bahwa tidak serta-merta langsung ke atas ya, ada prosesnya, sabar aja, nikmati ya. Dan yang kelima, berjuang ya, perjuangkan dengan benar ya, bahwa bisnis ini layak diperjuangkan ya. Kembali ke Pak Frans. Baik, ya teman-teman, itu tadi 5B bagaimana kita menghadapi 2021 ini untuk membangun bisnis 3i Network yang ada di masa-masa transisi tentunya ya. Dan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, mungkin boleh langsung di chat room ya. Oke, ini kayaknya udah rame nih. Saya coba bacakan dulu ya, cek dulu nih. Sudah standby. Izin bertanya. Oke, saya cek dulu. Oke, ini untuk pertanyaan teknis, teman-teman mungkin boleh ditanyakan langsung ke agent pengundangnya masing-masing ya. Jadi tidak pertanyaan teknis yang kita akan bahas di sini, tapi lebih yang terkait 5B tadi ya, tentang berproses, tentang bersyukur mungkin ya, dan lain-lain. Ada yang ingin bertanya, silakan langsung tulis nama,
kota tinggal, dan teman-teman menonton acara ini dari mana ya, dan pertanyaannya apa gitu ya. Saya juga akan coba baca di YouTube, mungkin ada, saya coba cek dulu. Oke, belum saya temukan ya. Oke, Pak Raymond, Ya, memang ada beberapa tipe yang menjalankan bisnis 3i ini. Ada yang baru memulai, ada yang sudah full time, ada yang ibarat kata mungkin dia masih jadi karyawan, masih berjuang, atau mungkin jadi sebagai nasabah, atau bahkan mungkin yang baru tamu undangan nih malam ini, ya. baru ikutan gitu ya. Tentu setiap tipe-tipe orang ini memiliki perbedaan kebutuhan nih. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, ya nih Pak, saya udah, ini dari sisi yang sudah join, mungkin juga sudah full time, sudah berjuang habis-habisan, dan bukan cuma habis-habisan, tapi sudah merasakan posisi, sudah merasakan komisi, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba 2020 datang, lalu mentransisikan diri di 2021, belum kebiasa nih, jadi mulai panik. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih di CAR yang bikin dia panik, tetapi mungkin dari sisi eksternal ya, karena kondisi luar sebenarnya, bukan karena kondisi di dalam. Tapi panik nih, mulai ketakutan gitu ya, mulai panik dalam arti harus gimana nih ya, bingung juga melangkah dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang seperti itu. Eh, Pak Raymond punya tips nggak untuk yang kategori tipe yang demikian? Nanti kita akan kupas juga dari tipe-tipe yang lain ya Pak. Tipe-tipe yang lain ya. Oke, saya mungkin mau tadi kan soalnya katanya ada yang baru atau yang sudah lama ya. Nih, saya bagi dua aja deh, yang baru dan yang lama gitu ya. Ya. Kalau yang baru, kalau menurut saya malah imbasnya relatif Pak Fran, yang baru ya, gitu. Orang saya lihat yang baru-baru pada naik posisi kok. Ya, ini fakta juga kan. Betul. Ya, gitu loh. Saya lihat juga yang baru-baru yang di 2000 bahkan 2019 akhir loh, sebelum ada pandemi gitu ya. Masuk ke pandemi malah naik posisi dia, gitu kan. Artinya memang perspektif ya mungkin ya, perspektif ya, sudut pandangnya saja ya, gitu loh. Yang harus dilihat gitu loh, apa sih? Karena gini, makanya teman-teman saya yakin dan percaya ya, teman-teman bisnis apapun ya, ini kalau kita bicara global ya, bisnis apapun biasanya ketika, bahkan nggak usah bisnis loh Pak Fran, Anda baru masuk jadi karyawan, umumnya kan Anda akan mempertunjukkan cara kerja yang baik ya. Ya, kadang-kadang kalau baru masuk karyawan ya, kantor buka jam 7 deh, habis subuh jam 5 udah sampai Pak Fran, gitu kan. Dia sudah absensi itu, tenot ya. Pak itu Pak, biasanya sih 3 bulan langsung jadi karyawan teladan sih biasanya kayak gitu kan, gitu loh. Tapi biasanya seraya waktu berjalan itu, nah agak mulai berkurang tuh, biasanya kan, berkurang ya, ternyata mungkin dia dampaknya, ngapain gua pagi-pagi gitu ya, agak siang-siang dikit lah ya, jadi jam 6 ya. Jadi apa? Artinya dia sudah mulai menurunkan ya, mulai menurunkan kinerjanya sebetulnya. Padahal kalau dia pertahankan itu bagus loh, ya nggak ada yang salah. Ya kan, daripada istilahnya habis itu tidur lagi ya, malah bangunnya kesiangan, ya mendingan dia berangkat aja kan, gitu. Nah itu biasanya jadi umum sebetulnya. Makanya kalau yang baru cenderungnya akan naik, tapi yang sudah agak melewati udah cukup beberapa periodik, biasanya ada kecenderungannya jenuh, itu dia. Nah ini yang harus waspadai Pak Frans ya, buat teman-teman yang sudah lama, karena kejenuhan atau merasa sudah habis gitu ya, sudah lewat. Kadang-kadang kita sendiri yang putuskan ya, wah kayaknya masa emasnya udah habis nih di 3i ya, istilahnya seperti itu. Kalau menurut saya malah waktu menjalankan bisnis Triana Network nggak seperti itu Pak Fran. Saya mau buktikan gini, saya tadi disebutkan kan, saya join 7 Februari 2014 kan, gitu ya, Februari 2014. Ini 2021 2014 ya kan. Kalau istilahnya menurut saya jenuh gitu ya, 7 tahun itu kan udah masuk periode tahun ke-8 kan jenuh ya, mungkin saya udah nggak di sini gitu loh. Tapi saya lihat perspektif, memang ini bisnis jangka panjang, dari awal saya sudah lihat gitu loh.
ya. Jadi teman-teman tipsnya adalah coba lihat bisnis trial network ini bisnis jangka panjang. Artinya apa? Kalau Anda lakukannya dengan konsentrasi yang baik ya, dari lini ke lini membangun jaringannya, memahami benar-benar lah membangun jaringannya ya, maka teman, saya yakin lah mau kondisi pandemi pun nggak akan jadi masalah. Kenapa? Karena ngelihatnya jangka panjang. Kan kondisi yang ada sekarang 2020 ini kan terjadi di tahun 2020 aja ekstrimnya kan, gitu loh ya. Dan saya lihat kok kegiatan-kegiatan di luaran sekarang nggak kayak di 2020, kok saya lihat udah seliwar orang-orang kemana udah lebih pakai masker gitu ya, terus ya benar-benar menjaga, saya lihat pada rajin cuci tangan gitu kan, artinya kan habitnya udah mulai terbangun, iya kan, gitu loh, yang untuk mencegah terjadi masa-masa yang nggak enak gitu ya, di masa seperti ini COVID, tapi sekarang sudah artinya kan dikatakan mau nggak mau hidup kita tetap hidup berdamai dengan COVID, betul nggak? Ya, menjalankan bisnis trial network dengan adanya COVID gitu loh. Tetap seperti itu. Kenapa? Ya bidang usaha yang lain juga seperti itu kan, gitu loh. Tetap berdampingan gitu loh. Ya, jadi artinya apa? Kalau Anda ngeliat perspektif jangka panjang, ya ini hanya satu fase penyesuaian aja di 2020. Itu pun kita sudah lewatkan. Dan yang menariknya, yang menariknya, kok saya penghasilannya di masa pandemi lebih besar daripada sebelum pandemi, itu loh Pak Fauran. Ya, gitu loh. Saya ngeliat tuh, kok lebih besar ya daripada sebelum pandemi ya. Artinya apa? Bagi kita yang mau konsistensi ya, bagi kita yang mau konsistensi dengan baik menjalankan bisnis trial network, saya cuma mau katakan bahwa kita pasti akan dapat yang terbaik dari trial network ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita jangan melihat ini ini bisnis ini gimana ya? Ini kok kayaknya omset turun. Ya kalau menurut saya, jangankan di kita, di tempat lain juga turun juga omset, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada. Tapi bayangkan kalau Anda cari gini, ya, Anda cari solusi. Apa saya cari di tempat lain? Lah, emang Anda pikir begitu nyari solusi di tempat lain akan seperti yang Anda bayangkan? Ya, wah saya akan bisa langsung besar. Enggak juga, ya. Semua merintis juga dari nol, karena logikanya kalau Anda pindah memulai sesuatu yang lain, nggak cepat juga solusinya. Dan masalahnya yang harus diwaspadai, kalau solusinya adalah bisnis jaringan juga, hati-hati, yang katanya instan, yang nggak taunya disikat sama SW, aduh, apa kata dunia, kan? Itu dia, ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, yang tadinya mau cari solusi malah blunder, itu dia, ya. Nggak ada, ya, nggak ada bisnis yang instan cepat tuh, nggak ada, ya, gitu loh. Kecuali katanya siapin lilin katanya gitu ya, Pak. Itu agak cepat katanya juga. Tapi saya belum pernah buktikan juga gitu. Jadi baru katanya aja kan. Tapi kalau kita bicara pindah bisnis, apalagi bisnisnya berbasis jaringan, terus kita tidak cek and recheck seperti apa, wah, ya, bukannya untung, malah buntung, ya. Karena saya tahu ya, bisnis yang baik itu yang bisa membuat kita sukses itu adalah bisnis yang dijalankan, yang sudah kita terima ya, baik itu baik dan nggak baiknya, atau dengan kekurangannya ya, kita lewati dan lewati fase-fase masalah yang saya rasa semua mengalaminya ya. Tadi kembali, mau nggak mau kita banyak berdoa juga kan, betul nggak? Kembali B yang pertama kan, berdoa supaya kondisinya lebih baik lagi, dan harapannya kita pun juga bisa berproses dengan baik lewat trial network mencapai impian kita. Itu dia. Kurang lebih seperti itu, Pak Fran. Oke, baik. Ya, teman-teman, jadi memang masalah bukan hanya ada di satu bisnis saja, di tempat lain juga ada masalah. Jadi ya mungkin karena kita harus mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita berjuang, yang mungkin itulah yang penting sebenarnya, tapi mungkin seringkali lupa ya, sering proses gitu. Dan bersyukur diingetin lagi nih sama Pak Remo nih teman-teman. Oke, saya coba cek di YouTube, ada nggak di YouTube ya? Sepertinya ada nih. Oke.
Selamat malam Pak, dari Bu Gustina Kaltim nih Pak Remon. Yang ingin saya tanyakan kira-kira di mana titik lemahnya ya Pak? Daftar nama banyak, rajin prospek, rajin belajar, rajin ikut pertemuan, tapi belum bisa joinkan orang. Gimana nih Pak? Dari Kaltim, Ibu Gustina, dari YouTube Pak. Oke, boleh silakan. Ya. Oke, sekali lagi Pak, sekali lagi. Oke, Ada ya? ya. Oh iya ya, oke. Ya, Bukis Tenak daftar nama sudah banyak ya Pak ya. Iya. Perjuangannya sudah ya. Gimana ya? Saya nggak bisa, maksudnya gini. Saya biasanya untuk tahu ini biasanya langsung cross check orangnya ya. Coba Iya. saya gali dulu ya, gitu. Karena kalau menurut saya kalau kita sudah maksimal semuanya, kalau seandainya semua sudah maksimal, ya kan, mungkin satu aja Pak, kurang doa aja mungkin nggak. Ya, kalau Iya, iya, iya. langkah-langkahnya tadi sudah sesuai ya, daftar nama ya. Tapi saya mungkin mau kasih tips gini, mungkin kebanyakan ya kita kurang lebih dalam lagi Pak menggalinya Pak. Ya, kurang lebih dalam lagi ya. Kadang-kadang banyak ya daftar nama tapi menjalankan penawarannya itu main tembak langsung Pak, kebanyakan. Saya perhatikan kayak gitu ya. Waktu itu saya pernah bagi tips tentang Triad Network ini sebenarnya konsepnya adalah negosiasi, betul nggak? Ya, waktu itu saya tips-tips langkah bernegosiasi kan, gitu loh. Akhirnya supaya bisa deal gitu ya, gitu. Kadang kita kurang riset Pak, terkadang Pak, ya kita kurang riset ya. Misalnya contoh gini lah ya, kamu mau nggak mempersiapkan ini buat dana pendidikan anak? Ya ternyata orang yang di prospek masih muda dan belum punya anak, misalnya kan. Misalnya ya gitu loh. Iya. Artinya kan salah kaprah pendekatannya saja kan gitu loh. Dan apalagi nggak ada basa-basinya lagi, main tembak aja ke sana ya. Sudah basa-basinya nggak ada, karena kalau menurut saya kalau di negara budaya kita ya memang tidak berlaku untuk semua orang ya, tapi mayoritas di budaya kita ini masih perlu basa-basi kadang-kadang pendekatannya. Nggak bisa langsung tembak, ting ting ting, hei lo bro apa kabar apa? Gue ada program bang, ya itu biasanya langsung, lo telepon gue kalau ada maunya aja lo, gitu kan? Iya. Lo pasti orang udah mikir, ya pasti ada maunya nih, pasti ada maunya, betul nggak? Ya, jadi artinya teman-teman bangun dulu lah, relationship-nya dulu lah, ya. Kalau menurut saya di tempat kita itu seperti itu ya. Artinya apa? Kalau mau closing dia, mungkin nelponnya sekarang, closingnya bulan depan gitu loh, ya. Secara nggak langsung seperti itu, ya. Karena yang Oke. kan istilahnya untuk closing itu kan ada ring-ringnya juga ya, betul nggak? Yang paling mudah mungkin teman dekat, follower, tapi kan itu kan bisa terhitung, betul nggak? Ya, Betul. terbatas. Itu pun nggak semuanya juga. Kadang-kadang faktanya kalau yang dari keluarga terdekat malah katanya lebih dominan yang nolak juga ternyata katanya, betul nggak? Jadi artinya kan kita bisa memahami bahwa ada beberapa yang kita perlu pahami ya dalam melakukan sosialisasi. Saya lebih tepatnya mensosialisasikan Triad Network ini ya. Makanya tidak mungkin harus langsung gitu ya, tapi mungkin perlu bersabar ya, mencari informasi dulu. Ya, kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan, Pak, saya daftar nama banyak. Ya, kalau daftar namanya banyak tapi pendekatannya seperti itu ya mental selalu. Ya, memang bisa jadi ada yang closing ya. Oh ya Pak, saya butuh. Tapi biasanya yang langsung gitu, menurut saya bandingnya itu mungkin bisa 1:500 atau 1:1000 Pak Fran. Artinya apa? Anda kalau mau elit, artinya harus ngomong ke 2.500 orang. Berat juga sih 1 bulan ngomong ke 2.500 ya, betul nggak? Iya. Jadi mendingan kita buat punya daftar nama 10 nama, tapi kita pikirkan nih, ini kesukaannya apa dia marganya apa, orang apa, suku apa, betul nggak? Ya, gitu loh. Apa yang dia senang pembicaraannya, hobinya apa, ya. Terus umurnya berapa, ya kan? Dia berkeluarga apa belum? Dari situ kita bisa tahu Triad Network ini esensinya masuk ke dia yang mana. Oh, dia butuh nih untuk apa? Kan artinya kan selama ini dia tahu nyari uang 10 juta, 15 juta susah. Nah, lewat Triad Network dia bisa sisihkan nih ya buat pendidikan anak. Itu dia. Wah, kita tahu ya penghasilan dia 5 juta nih. Coba di challenge, lewat Triad Network bisa 10 juta nih. Nah, lebih tertarik dia kan? Daripada 5 juta, di Triad Network bisa 300 juta. Lu ngimpi aja lu. Nanti dibilang gitu kan. Artinya pendekatan dulu. Nanti kalau sudah
nyaman, baru kita bilang sebenarnya di Triad Network ini potensinya nggak 10 juta, ya bisa kok ratusan juta, ya gitu. Tapi saya selalu, kalau saya suka bilang gini, untuk mengarahkan ke income besar, penghasilan besar, saya bilang, tapi kan yang besar-besar dari yang kecil, saya bilang gitu kan, ya, kecil-kecil baru besar. Jadi apa? Ya bidik aja yang kecil, nanti dapat yang besar. Artinya apa? Masuk dulu ke dia, ya, Triad Network, walaupun belum utuh, tapi itu membuat dia nyaman. Setelah itu perbesarlah potensinya yang bisa diberikan oleh Triad Network buat ke mereka. Itu dia. Ya, jadi saya rasa langkahnya itu. Tapi kalau teman-teman sudah lakukan yang tadi saya coba jabarkan sedikit, ya sudah. Artinya apa? Banyak berdoa aja supaya lebih didekatkan closingannya. Ya, saya yakin itu akan lebih mempermudah juga. Ya, seperti itu Pak Pran. Oke, baik. Jadi bukan hanya sekedar ngejar angka kuantitas ya, kita juga perlu pendekatan yang berkualitas, memahami orangnya. Bukan cuma sekedar, oh dihitung nih, oh hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan-jangan sebar brosur aja ya. Ini mau nggak gitu ya. Iya, Jangan-jangan seperti itu. Oke. Ya menarik ya. Jadi teman-teman, kita jangan sampai lupa kalau kita juga butuh yang namanya kualitas ketika kita ngobrol sama si calon prospek ini ya. Karena kalau misalkan hanya ngejar kuantitas, ya nanti akhirnya cuman ada maunya nelfon, kalau nggak ada 2 tahun kemana aja gitu. Oke, coba kita cek-cek lagi. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak ya? Saya coba cek di Zoom sekarang ya. Di Zoom. Tadi ada pertanyaan kayaknya nih. Coba lagi ya. Oke. Ini dari Bu Linda Silalahi nih. Pak Raymond, bagaimana caranya agar kita tetap bisa bersyukur padahal bonus berkurang dan mitra kita pada leave? Oh, ini lagi nih Pak, lagi apa namanya? Curhat nih Pak. Iya. Bonus lagi turun ya. Ya. Gimana Pak? Ya tadi ya, jawabannya berpikir positif kan. Kalau kita bonus turun di tempat lain nggak terima bonus Pak. Di tempat lain juga bisa bonus turun kok. Iya, bukan cuma turun bonus Pak, nggak terima Pak. Nggak terima bonus, betul. Di tempat lain, kan betul ya. Artinya kan ayo ya, 5B itu mudah-mudahan jadi kiat ya, berpikir positif. Artinya apa? Kalau saya punya prinsip gini deh, kasih tips deh. Anda turun bonus masih bisa makan nggak? Gitu aja, ya. Kalau gara-gara Anda jalankan 3i bonus terus Anda nggak bisa makan, ya berarti Anda ada kebutuhan yang lebih urgent, bukan jalankan 3i, ya. Urusin dulu tuh perut, betul nggak logikanya kan? Gitu loh, ya. Kalau memang menurut Anda belum bisa, ya, kan memang kan tadi saya udah bilang bisnis Triad Network ini pun nggak bisa juga ya dibuat apa ya, dibuat lebih cepat, apalagi dengan kondisi kayak gini juga kan kurang relevan kalau menurut saya ya, gitu. Ini bisnis jangka panjang yang artinya nggak serta-merta Anda baru join mengharapkan penghasilan di atas 5-10 juta, ya kan? Gitu loh. Artinya ya wajar lah ya, pertama mungkin dia dapat elite double elite gitu ya, gitu loh. Elite double elite ya. Terus artinya kan lumayan tuh ya, ada punya bonus posisi, itu aja saya bilang kalau elite double elite posisi tim agency aja itu udah terimanya udah hampir 3 juta Pak Frans gitu loh, ya. Artinya kalau itu kita UMR kan sama UMR Pak, istilahnya Pak, gitu loh. Artinya berarti kita harus lebih rajin, ya, kita harus lebih rajin. Tapi kalau faktor penurunannya kita posisi tinggi kita turun, kalau menurut saya juga masih wajar gitu loh, ya, gitu. Karena semua lini bisnis pun terkoreksi. Makanya yang paling bagus adalah kita konsolidasi dulu ya, konsolidasi gitu loh, ya. Harus bersyukur. Artinya apa? Anda turun kan berarti kan, tapi gini, gampangnya gini deh, Anda turun masih ada penjualan nggak di grup Anda? Gampangnya gitu aja, koreksi. Kalau ada, Anda harus patut bersyukur. Itu aja, ya. Turun bonus masih ada penjualan di grup Anda harus bersyukur. Jadi itu artinya apa? Mohon maaf, Anda bonus turun tapi masih ada penjualan, Anda ngeluh. Ini yang saya bilang ya. Salah besar kalau menurut saya ya, gitu loh, ya.
Orang lagi kondisi kayak gini ada penjualan, Anda nggak bersyukur. Makanya berpikir positif ya. Lihat hal-hal baik apa ya. Ya. Dari kita tetap bisa melihat hal positif loh. Tidak masalahnya seperti apapun. Nah, kalau Anda sering melihat hal yang positif, manfaatnya apa? Mudah-mudahan Anda sedang membangun satu bentuk kehidupan yang baik gitu loh. Iya kan? Kalau yang negatif nggak usah bilang. Ujung-ujungnya hancur mental kita. Nggak bisa bertahan juga ya. Tapi kalau positif mudah-mudahan, ada nih. Wah Pak, masih ada 20 orang closing. Kan nggak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil. Ya, nggak apa-apa ya. 20 tapi kalau yang terbaik besok jadi 40. Ya, 2 bulan lagi jadi 80. Berpikir positif dong, ya nggak? Ya, bersyukur ya, gitu loh. Ya kalau teman-teman sering bersyukur ya atas pertumbuhan yang ada, walaupun mungkin berbeda dengan di zaman-zaman dulu Pak, saya bisa 200 orang Pak di grup saya. Ya, ada, nggak apa-apa teman-teman, harus bersyukur. Supaya apa? Supaya itu dilipat gandakan nanti ya sama yang Maha Kuasa, betul nggak? Ya kan? Wah, ini masih bersyukur ya, saya kasih lagi deh, saya tambahin lagi deh, saya tambahin lagi kan. Wah, dikasih segini, kok cuma dikit, ya udah gua ambil aja deh, nggak usah dikasih sama sekali. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Ayo teman-teman, kalau teman-teman bersyukur, dan yang penting adalah coba orang-orang barunya itu segera didekati, betul nggak? Karena saya lihat juga begitu teman-teman bisa mengenal yang mitra baru join, nggak menutup kemungkinan. Tadi kan misalnya 20 orang ada mitra baru, betul nggak? Lah sekarang kalau 20 orang ini bulan depan elit semua, berapa Pak Pran? Ya, nambah 100 orang kan, betul nggak Pak Pran? Gitu loh. Ya, jadi makanya ayo teman-teman, ini kalau menurut saya harus lebih diefektifkan ya, konsolidasinya, koordinasinya ya. Yang tadinya nggak pernah menyentuh ke orang baru, kalau perlu kita cari tahu nih yang baru join siapa, ya kan, kita kenali ya. Siapa tahu dia ternyata punya potensi bisa langsung posisi leader agency, ya ada 3 orang di 3 jalur, Anda kan tahu-tahu di bronze, betul nggak? Ya, duplikasinya berjalan bulan depan seperti itu, ya nggak menutup kemungkinan. Walaupun kondisi sekarang ini ya tiba-tiba bisa jadi kron juga. Kenapa? Karena Anda peduli sama orang-orang baru gitu loh ya, gitu loh. Makanya bersyukur dan terus konsolidasi tadi ya, di dalamnya artinya yaitu bagian dari bertindak ya, dan terus diperjuangkan ya. Masuk kok 5B-nya Pak Frans, itu dia. Oke, baik. Dan tadi itu banyak kita bahas dari sisi untuk orang yang sudah lama nih Pak ya, dan untuk orang yang sudah baru sendiri, seringkali mungkin menganggap sepele begitu ya, karena cuman 50.000, 350.000 kerjanya cuma nabung doang nih, gampang gitu, masa sih orang nggak mau join. Nah seringkali orang menganggap sepele nih Pak Raymond. Sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan dari orang yang baru join ini ketika menjalankan bisnis ini ya, dalam arti supaya nggak anggap sepele nih, yang perlu dipersiapkan sebenarnya apa sih Pak, buat dalam dirinya gitu? Ya Pak Fran, jadi buat orang-orang yang baru join, katakanlah yang joinnya di masa 2020 ya, atau 2019 kan masih belum termasuk lama ya. Artinya yang perlu dipahami, konsep bisnis kita ini jangka panjang ya. Bisnis ini jangka panjang. Artinya kenapa? Karena gini, kita ini kan nanti dibayar karena kita menjadi agennya. Betul nggak Pak Fran? Ya kan? Nah kalau kita bicara agen, nanti ujung-ujungnya konsepnya adalah harus profesional. Nah menuju profesional, dari yang baru join menuju profesional, nggak tiba-tiba dia menguasai semuanya Pak Fran, ya kan? Harus apa? Yang paling wajar adalah menurut saya, katakanlah periode 6 bulan ke depan, Anda lebih banyak belajarnya, ya, menguasai. Karena gini, kita ini kan bisa lancar karena terbiasa. Ya, saya yakin semuanya pun yang lancar-lancar ngomong dulunya gitu kan, menjelaskannya bahkan kekeliruan juga ada, gitu kan. Faktanya seperti itu, ya, tidak tiba-tiba, wah gimana Pak supaya Pak seperti Pak Raymond lancar, seperti Pak Farhan lancar. Atau mungkin yang sudah ada bronze, bronze itu lancar. Saya yakin yang jadi bronze pun masih berproses pembelajarannya waktu di awal-awal mereka sebelum jadi bronze. Jadi semuanya adalah apa? Coba kita yang paling gampang gini, kita kan ada materi company profile ya, tentang perusahaan. Terus kita ada produknya ya, produknya kita ada unit link, ada gain protection.
terus kita punya marketing plan-nya, ya. Terus yang penting mengenal support sistemnya kita yang lewat seperti 3i Live Job. Artinya apa? Ini aja yang kita ulang-ulang, ya. Pahami company profile dengan lebih baik lagi. Memang kita CHR, minimal gini, kalau kita berkaitan dengan CHR, kita tahu gak penghargaannya apa saja, gitu loh. Emang yang baru join tahu penghargaannya apa saja? Saya yakin nggak hafal juga dia. Ya kenali aja dulu apa yang luar biasa dari CHR. Betul nggak? Ya company profile. Ya berdirinya, kalau berdiri paling gampang lah, paling gampang ingat tahun 75. Ya. Tapi yang paling menonjol kan kalau kita bisa tunjukkan prestasinya kan, gitu loh. Ya kalau penawaran pasti mereka pengen lihat prestasinya apa. Ya. Nah produknya, produk ini kan luar biasa ya, teman-teman. Kalau teman-teman pahami ya, gain protection pun teman-teman kalau tahu sebenarnya di masa kayak gini, ini gain protection itu sebenarnya paling laris loh. Kalau pengen tahu ya. Cuman yang penting hitung dulu kesanggupan pembayarannya. Jangan yang karakternya kayak unit link. Kenapa? Bahaya kalau gain protection, tapi orang ini karakternya belum paham tentang pentingnya bayar premi rutin. Ya, mungkin harus lihat juga waktu menawarkan yang gain protection. Tapi kalau orang itu punya kesanggupan pembayaran preminya lancar, kalau menurut saya gain protection itu luar biasa. Ya, UP-nya aja jauh lebih besar, ya, gitu loh. Tapi kalau kita bicara tentang penghasilan dia dari mana? Ya dari bisnisnya dong. Ya, kita bicara dari marketing plan-nya, gitu loh. Nah, teman-teman ini kan harus menguasai tadi yang baru-baru supaya apa? Mengenal. Dan itu biasanya nggak perlu sekaligus. Nanti makanya sering dengar 3i Live channel, ya, sering nonton di YouTube, dengar presentasi upline leadernya yang cukup sistem, ya, akan terbiasa di telinga dan diucapkan gitu loh ya. Jadi lebih baik mengenal istilah tuh udah lebih keren lah menurut saya ya. Atau yang paling gampang gini deh ya teman-teman, tahu nggak cara pembayaran lanjutan? Ya kadang-kadang ada loh orang baru tuh udah bahkan udah 6 bulan masih titip aja. Yang notabene kan kita kan dilarang menitip ya kan gitu. Takutnya khawatirnya terjadi kalau yang kecil aman. Kalau dikasih gede, wah lumayan juga diputar dulu nih. Nah itu yang harus hati-hati ya. Itu kan simpel kan. Pelajari aja, tahu gak bayar pembayaran premi lanjutan. Itu dulu kan. Nah waktu dia udah mulai mengajak kan belum ujian aja itu ya. Ya paling nggak bisa gak cara submit, belajar. Ya kan tinggal dikasih ID sama kode aksesnya kan. Betul gak? Ya ayo dikawal ya, kita bantu ya hal-hal seperti itu ya. Terus nanti makin lama tahu ya kita harus berlisensi ya, daftar ujian. Itu kan yang very simple tapi justru itu fundamental. Gitu loh ya. Fundamental. Logikanya bisnis ini berjalan, orang itu dapat bonus karena ber-AJI. Artinya apa? Yuk duplikasi AJI secara nggak langsung itu. Ya. Duplikasikan AJI-nya ya. Kalau AJI artinya dia bisa submit kan? Gitu loh. Itu yang paling simpelnya kan gitu. Bisa nggak? Ya kita ketemu. Ya kan katanya kelipatan 3 nih, 3 orang AJI. Dari 3 orang, 9 orang yang AJI. Dari yang 9, 27 ya. Udah tiba-tiba kalau itu berjalan ya jadi keren juga kok menurut saya. Gitu. Jadi it's very simple buat orang baru. Ya yang fundamental teman-teman tolong diajarkan. Ya buat ini juga ada kaitannya sama yang mereferensikan. Ya. Yang mereferensikan ya seharusnya sudah paham tadi ya. Dan sudah tadi ya bisa submit, sudah bisa ber-AJI ya. Saya rasa kalau company profile lebih familiar ya, mudah diingat ya. Terus kalau produk ya kita bersyukur ada link YouTube-nya tuh ya. The Real 3i Network itu kalau mau teman-teman saya kasih tahu kalau mau cari informasi produk ada di channel YouTube The Real 3i Network. Udah ada itu ya. Jadi teman-teman tinggal dipelajarin dan tadi kan saya bilang kalau teknis ayo teman-teman harus ke sana belajar. Ya, nanti marketing plan kita setiap hari Kamis ada loh, ya. Tinggal ditonton, bahkan di YouTube sudah berulang-ulang, ya. Ayo marketing plan-nya kita pelajari, ya, gitu loh. Terus tadi ya mengajarkan pentingnya pertemuan, ya. Jadi paling 4 hal itu aja, ya. Bahas tentang company profile, tentang produk, terus kita bicara marketing plan, plus ya kan support system kita diperkenalkan, itu dia. Udah, itu aja, ya. Buat yang orang baru kuasain di situ, kalau menurut saya itu paling lama 6 bulan. Nanti lewat 6 bulan Anda akan familiar membicarakannya dan mudah-mudahan mempermudah untuk mengembangkan bisnis jaringannya. Itu dia, Pak Pran. Oke, baik. Jadi untuk orang-orang baru
harus punya prioritas belajar, bukan cuman mikirin wah mau cepet dapat hasil nih, mau cepet dapat hasil, tapi lupa nggak mau belajar. Ya ini ternyata strategi yang penting ya. Seringkali orang lupa nih Pak, kebablasan. Ah gampang, cuman 50 3,5 nabung doang, apa susahnya? Nggak usah belajar lah pertemuan-pertemuan gitu. Tapi ternyata enggak ya. Kita di sini perlu belajar untuk menjadi pribadi yang berkualitas, berkarakter, dan profesional tentunya. Ya, Sebagai karena leader. yang profesional yang dibayar mahal, Pak Frans. Betul, betul. Ya, karena profesional yang dibayar mahal ya teman-teman. Quote penting malam hari ini. Karena yang profesional yang dibayar mahal. Ayo diulangi semuanya. Karena yang profesional yang dibayar mahal. Oke. Saya coba ngintip lagi ke YouTube, ada nggak ya yang lainnya? Oke. Ya. Di Zoom, bagaimana di Zoom? Ada lagi teman-teman? Ya, kelihatannya masih berusaha mencerna nih Pak Raymond ya. Oke. Karena yang profesional yang dibayar mahal. Bener nggak? Setuju Betul, ya? betul. Oke, ini ada yang menarik dari Bu Mira Singapura nih. Selamat malam Pak Raymond, saya sudah ikuti training leadership juga, terus udah 3 tahun kok masih belum naik posisi mungkin ya, atau potensi. Nanti boleh ditulis ulang nih Pak Bu Mira. Malah saat ini susah banget ngajak orang untuk bergabung Pak Raymond, minta solusinya Pak Raymond. Oh, mungkin karena hanya nonton saja begitu mungkin. Ya coba gimana Pak Raymond? Ya, tadi kan saya udah bahas tuh Pak, ya. Sebenarnya teman-teman kalau lihat apa yang saya jabarkan mungkin coba dipahami ya kan. Coba deh, sekarang gampangnya gini, tadi kan saya sebut ya, company profile, ya. Terus marketing produk, ya kan. Terus marketing plan, ya. Kenal nggak istilah-istilahnya itu, ya, gitu loh, dengan baik gitu ya, gitu. Kalau kita sudah kenal, tinggal masalah mungkin teknis cara penyampaiannya, betul nggak? Ya, ya ini kembali kepada seni negosiasi kalau menurut saya tadi ya. Yang penting sering-sering aja ya, jangan sampai kita pendekatan seolah-olah karena ada maunya gitu ya. Memang kita ada maunya, tapi ada baiknya. Ini kan gini, karena prinsipnya gini ya. Orang itu lebih seneng kalau yang diomongin tuh masalahnya dia dulu. Artinya, ya, kalau kita ketemu orang ngomongin tentang buat kepentingan kita di triai, orang udah deh kalau bisa stop aja deh ngomongin. Makanya kadang-kadang suka cari alasan ya kan, gitu loh. Atau kalau lagi telepon koneksinya diputusin atau gimana. Ya, gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu ya sebaiknya ya coba dibangun lagi relationship-nya ya, bangun pendekatannya, karena kalau udah pendekatannya udah baik, kalau menurut saya tuh akan memperbesar potensi join-nya orang ya, closing ya, kayak gitu, seperti itu ya. Karena fakta sih Pak Fran, artinya orang begitu kita dengar dulu waktu dia bicara, wah Pak saya mau begini, biarkan aja, nggak usah kita bantah. Kalau perlu hal-hal yang baik kita puji ya. Saya suka sekali Pak, mungkin orang ini wah ini terlalu terlalu melebih-lebihkan dia gitu kan, ya nggak apa-apa, kita puji aja yang positif, yang memang yang lebih masuk akal itu benar, kita puji secara tulus ya kan. Yang lain-lainnya ya udah kita abaikan aja lah yang aneh-anehnya gitu kan. Kenapa? Nanti kan kita ada kesempatan tuh buat kita bicara ya kan. Kita udah punya dapat informasi tentang dia kan, dia hobinya apa, gimana, dia kelebihannya di mana. Makanya kita bisa menerapkan, paling nggak menerapkan ya, 3i Network ini sesuai dengan gaya dia, gitu ya. Itu akan lebih mudah ya. Ya tinggal tadi situasinya kita pahami aja, dia apa, kerjaannya apa, yang biasanya yang paling gampang kan kerjaan. Nah kalau kita bicara dari di sisi pekerjaan lah ya, supaya ada gambaran ya Pak Fran ya. Kalau orang bekerja misalnya karyawan gitu ya. Nah karyawan ini kan dia tahu dia nggak selamanya dia bekerja, iya kan? Nanti masa pensiun ya. Pertanyaannya dia punya impian nggak? Kita coba cari tahu dulu. Makanya kenapa kita kalau memberikan satu penawaran yang harapan impian itu tidak harus selamanya yang income-nya besar. Nggak ada yang nolak orang income-nya besar. Tapi kadang-kadang kapasitasnya dia merasakan gini, kayak saya kan dulu waktu pekerjaan serabutan gaji 3 juta.
Kalau ditanya Pak Raymond mau nggak gaji 300 juta? Siapa yang nggak mau Pak Fran? Gitu loh. Ya mau aja. Tapi ya itu akan lebih enak. Pak Raymond kalau 2-3 bulan lagi atau 6 bulan ke depan punya penghasilan 6 juta, gimana Pak Raymond? Hah? Itu langsung tersentak. Oh ya benar juga ya. Gimana caranya? Tapi kalau kita ngomong ratusan juta pun saya nggak akan pikirkan bahwa itu kan terjadi 6 bulan, 8 bulan kemudian kan. Ya, saya berpikir ya itu kalau rezeki lah nanti mungkin usia saya 60-70 tahun baru penghasilan 300 jutanya kan. Kan gitu kan. Tapi karena kita pendekatan-pendekat yang realistis ya istilahnya. Yang namanya saya dulu paling target gimana bisa ada nggak satu pekerjaan yang bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Itu yang saya pikirkan Pak Fran waktu itu. Ya, ya bukannya nggak mau itu kasih impian, cuman kadang-kadang kita berpikir, ya kan saya bilang, saya ini kan cuman SMP mikirin gaji ratusan juta. Gimana? Apa? Udahlah daripada saya jadi terlalu banyak berhayal gitu kan. Bisa jadi nggak join kalau mungkin hanya mikirkan hal itu. Makanya saya dulu coba mencerna lagi lebih baik. Oh iya benar juga ya, saya sebenarnya income 10 juta bisa. Terus kenapa saya mau ambil produknya? Ya paling enggak kalau nanti dananya terkumpul dari saldo investasinya kan bisa buat tambahan pendidikan anak Pak Pran, ya kan? Artinya mudah-mudahan anak saya pendidikannya lebih tinggi daripada saya gitu loh. Kalau saya SMP, anak saya SMA lah minimal. Kan gitu. Kan SMA juga perlu biaya. Nah, saya mikirnya gitu aja, ya. Jadi realistis, tapi karena yang luar biasa Trian Network ini ada konsepnya, ya, konsep kelipatan 3. Nah, itu yang saya selalu ajarkan, ya, mengedukasi tapi konteksnya ya, bukan memaksakan, mengedukasi, ya, supaya orang paham, tahu manfaat produknya, tahu dahsyatnya sistemnya, ya. Nah begitu mereka paham dari produknya, ya, artinya benar-benar paham Trian Network itu loh. Kan Trian Network itu kan insurance, investment, income. Kan nggak cuma investasi doang. Kasih tahu manfaat asuransinya. Kan nggak cuma income doang. Ya, nggak melulu tentang penghasilan sekian. Ya, investasinya dong. Manfaatnya apa? Asuransinya ya jelas ada manfaatnya. Kalau sekarang jauh lebih menonjol dan luar biasanya udah banyak testimoni. Dan kita bersyukur ya, artinya apa? Dulu kan orang nggak menganggap remeh nilai asuransinya kan. Tapi saya lihat sekarang belakangan banyak sekali ahli waris yang bersyukur. Ya, karena keluarganya join di Trian Network yang notabene nggak hanya bisnis saja, tapi ada proteksi jiwanya, asuransi jiwanya. Dan itu bermanfaat ya buat keluarga yang ditinggalkan. Dan kabar baiknya saya lihat keluarga-keluarganya yang tahu manfaatnya, yang tadinya nggak mengenal asuransi, akhirnya apa? Buka polis. Dan tidak hanya buka polis, jadi mau jadi agen. Ini yang luar biasa, mau jadi tenaga pemasaran. Jadi menurut saya nih Trian Network ini udah lebih klop lagi sekarang dewasa ini. Asuransinya, insurance, investment, income, ya. Presentasikanlah dengan baik, ya. Presentasikanlah dengan tingkat profesional, ya, yang kita harus tingkatkan dari waktu ke waktu, ya. Kalau itu udah dilakukan tadi sama siapa tadi, saya yakin dan percaya Ibu akan lebih mudah, jaringannya juga lebih mudah berkembang, ya. Ya, mudah-mudahan juga bisa menjadi bagian Crown Agency di tahun 2024. Gitu ya. Oke, baik. Pak Raymond dan teman-teman, sayang banget nih durasi kita udah selesai nih, nggak terasa nih. Tapi tentu masih ada closing statement mungkin Pak Raymond buat penutupnya nih Pak Raymond. Silakan Pak Raymond. Ya, banyak bisnis di luaran sana ya, tapi secara pribadi kenapa saya memutuskan komitmen, fokus, konsisten di bisnis Trian Network ya. Yang pertama juga dari sisi produknya ini luar biasa ya, sangat berterima, dibutuhkan, mendapatkan manfaat, memberikan kalau menurut saya habit yang luar biasa ya. Budaya menyisihkannya itu yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena budaya menyisihkan itu butuh disiplin, Pak Frans. Ya, ketika seorang punya karakter disiplin yang baik, mudah-mudahan itu membentuk karakter menjadi orang sukses. Karena saya perhatikan tidak ada orang sukses yang tidak punya disiplin. Orang sukses itu identik dengan disiplin.
yang luar biasanya itu kita diajarkan lewat produknya di 3i Network ya, itu luar biasa. Dan kita punya sistem yang sudah terbukti ya dari waktu ke waktu, bahkan di masa pandemi dari sisi income ya, walaupun mungkin ya orang itu lagi tidak menjual, bahkan saya secara pribadi malah sudah tidak merekrut Pak Pras dari tahun 2014. Tidak melakukan rekrutmen saya secara pribadi ya, 2014 sampai sekarang, tapi income-nya luar biasa ya. Jadi ini satu sistem yang menurut saya layak kita cerna. Setelah kita sudah paham, kita kerjakan dengan baik ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Tapi tentunya tadi ya tidak lepas ya, Anda jangan berharap instan itu aja. Ya nggak cocok yang berharap instan di 3i Network ya. Ini bisnis jangka panjang ya. Anda kerjanya kerasnya paling 1, 2, 3 tahun, tapi dengan profesional ya, dengan yang tepat ya. Mudah-mudahan dampaknya akan diterima seterusnya ya. Saya sendiri merasakan sampai sekarang yang notabene masuk periode tahun ke-8 ya, ini sangat luar biasa. Kalau dari sisi kesempatan, kita ingat ini background saya tetap pasang yang visi 2024. Kenapa? Ini luar biasa ya, mencanangkan 310 orang agen yang di atas 100 juta, itu kita anggap kron aja lah ya kan, kron di atas 100 juta ya, belum yang di bawahnya. Tadi saya hitung ada 37.500 ya yang dibutuhkan, yang dibidik oleh Sentra Asia Raya lewat 3i Network ya, supaya punya penghasilan 10 juta sampai di atas 100 juta per bulannya. Luar biasa, terbuka lebar ya. Itu kita rintis mulai tahun 2021 ini, Pak Pras. Dan itu sangat-sangat cocok kalau menurut saya. Kenapa? Karena hampir semua lini bisnis juga harus restart semenjak 2020. Jadi artinya paling gampangnya gini, mungkin saya mau kasih tips yang ini paling simpel buat teman-teman yang sudah lama ya. Tolong Anda lupakan pencapaian yang sebelum tahun 2020, lupakan kalau menurut saya ya, lupakan. Kenapa? Karena istilahnya kalau kita mengingat pencapaian kita yang sebelum tahun 2020, menurut saya kita belum move on gitu ya, belum bisa terima fakta dan kenyataan gitu. Artinya apa? Mendingan ayo kita lihat, kita anggap kita start baru mulai 2021 ini, kita punya visi besar 2024, pahami 2021 pencapaian apa yang realistis yang bisa kita lakukan, kerjakan bersama-sama dengan tim, percaya sama perusahaan, percaya sama leader aktif Anda, dan tunjukkan juga kinerja kita untuk profesional, bukan hanya kita, juga tim kita. Tadi saya udah kasih tips-tipsnya ya. Seraya tadi, ingat lagi 5B yang saya sudah bagikan. Mudah-mudahan itu semua membuat Anda di tahun 2021 ini yang akan jauh lebih baik ya dalam menjalankannya, dan akan dapatkan yang terbaik dari 3i Network. Dan saya yakin dan percaya untuk jangka panjangnya, paling nggak sampai tahun 2024, yang paling terbaik akan menjadi milik kita semua yang mau memperjuangkannya. Ya, itu saja dari saya Rahmat Fris Tanggang, Crown Agency 007. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Baik, terima kasih banyak Pak Raymond atas sesi Crown Agency menjawab pada malam hari ini ya. Dan teman-teman semuanya, itu tadi Bapak Raymond ya sudah memberikan tentang 5B dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan mungkin bagi teman-teman yang berpikir wah enak ya dulu ya Pak Raymond udah join 2014 dan yang lain yang kron-kron udah join duluan. Nah, ini tadi Pak Raymond mengatakan ini restart nih. Jadi kita mulai dari awal nih ya kan. Maksudnya teman-teman punya momentum yang sama, berarti punya kesempatan yang sama, punya garis start yang sama nih di 2021 dan garis finishnya tentu di 2024. Baik Pak Raymond, sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Sukses selalu dan terus berbagi menjadi inspirasi bagi banyak orang di acara-acara mendatang ya Pak Raymond ya. Selamat malam Pak Raymond.